Halo semuanya, selamat datang di channel Adif Maulana, channel yang membahas seputar tech dan self-development. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tech layoff yang belakangan lagi ramai di sosial media dan cara bagi fresh graduate agar bisa survive di kondisi job market saat ini. Oh ya, disclaimer dulu, semua yang aku katakan di video ini adalah opini pribadi aku dan tidak terafiliasi dengan organisasi apapun. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan, kenapa tech layoff ini bisa terjadi? Sebenarnya di internet sudah banyak ya penjelasan kenapa layoff ini terjadi. Tapi kalau kita merefer dari statement perusahaan-perusahaan yang melakukan layoff, mereka mengklaim ini semua terjadi karena kondisi makroekonomik yang sedang tidak stabil. Simpelnya begini, dulu para startup-startup yang belum profit tentunya, mereka beroperasi dengan uang dari investor. Dan pada saat itu investor berani mengeluarkan uang secara jor-joran untuk fokus pada growth atau pertumbuhan si startup tersebut. Tapi dengan adanya COVID kemarin, kemudian perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kondisi ekonomi global tidak stabil, para VC atau investor ini, mereka sekarang lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang mereka. Dan terjadi shifting nih, yang awalnya fokus pada growth, sekarang investor udah mulai menuntut profitability atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada operasional dan runway si startup-startup ini. Dan mau tidak mau, untuk bertahan, mereka harus cutting cost, seperti mengurangi campaign yang besar-besaran, marketing yang besar-besaran, mengoptimisasikan biaya server, dan yang ketiga dengan melakukan layoff. Sekarang yang jadi pertanyaan, gimana nasib para fresh graduate yang baru lulus dan terjun ke job market, tapi jobnya nggak ada? Karena perusahaan pada layoff dan hiring freeze. Belum lagi mereka harus berkompetisi dengan ex-Gojek, ex-Shopee, ex-Tokopedia, atau ex-Big Tech lainnya. Jadi di sini aku mau mencoba kasih beberapa tips untuk fresh graduate agar bisa survive ya di kondisi job market saat ini. Yang pertama, tingkatkan skill dan stand out. Walaupun saat ini banyak perusahaan melakukan hiring freeze, tapi masih ada kok aku lihat di LinkedIn yang memiliki job opening. Karena jumlah job opening ini semakin sedikit, jadi kalian memang harus benar-benar stand out ya, agar bisa berbeda dengan kandidat yang lain. Jadi aku sarankan kalian untuk latihan lead code, perbagus portofolio kalian, perbagus CV kalian, dan yang terpenting, kalau bisa, aktif di komunitas open source. Karena biasanya para kandidat ini, yang ada ratusan atau bahkan ribuan, biasanya memiliki skill set dan portofolio yang sama. Jadi dengan kalian aktif di komunitas open source, ini akan membuat kalian stand out dari kandidat yang lain. Tips yang kedua, stay in the loop. Teman-teman harus tetap update dengan berita startup. Kemarin aku lihat postingan dari e-commerce, dilansir dari ZipRecruiter, menunjukkan bahwa 79% talent yang terkena layoff kembali mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Dan 60%-nya kembali terserap ke tech industry. Data ini kan menunjukkan sebenarnya demand-nya masih ada. Cuman bedanya saat ini kondisi marketnya ini lebih kompetitif dan para perusahaan ini menjadi lebih selektif. Tips yang berikutnya adalah coba apply ke unsexy company. Kalau di Silicon Valley ada FAANG, perusahaan-perusahaan yang dinilai menarik karena memberikan compensation benefit yang cukup besar, dan di Indonesia sebenarnya juga ada seperti Gojek, Traveloka, Sendit, dan lain-lain. Tapi di kondisi job market saat ini kita tidak memiliki banyak pilihan, jadi teman-teman bisa coba apply ke perusahaan yang lebih kecil seperti software agency atau early stage startup. Dan di perusahaan yang lebih kecil pun kita bisa mendapatkan lebih banyak exposure sebenarnya dan bisa memberikan impact secara langsung kepada perusahaan. Tapi jika ini tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, paling tidak hal ini bisa menjadi batu loncatan sampai kondisi market ini menjadi lebih stabil. Tips yang terakhir adalah explore opportunity lain. Mencoba opportunity lain seperti freelance atau membuat konten tidak ada salahnya untuk dicoba di kondisi market saat ini. Selain untuk meningkatkan skill, freelance ini juga akan membukakan pintu-pintu opportunity lain di masa depan. Terutama untuk teman-teman yang belum memiliki pengalaman sama sekali, freelance akan meningkatkan portfolio kalian. Kalian bisa mulai dengan membuat small project atau membuat project gratisan selagi kalian apply untuk full-time job kalian.
Jadi intinya sesuaikan dengan kondisi finansial dan emosional teman-teman semua. Kalau saat ini teman-teman mendapatkan pekerjaan yang kurang sesuai dengan passion atau keinginan teman-teman semua, dan teman-teman juga tidak memiliki banyak pilihan, just take the job. Akan lebih mudah bagi kita di masa depan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ketika kita sedang bekerja daripada kita menganggur. Jadi ya itu aja tips-tipsnya dari aku, dan semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua bisa melalui badai ini bersama-sama. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, please like, share, comment, and subscribe. And see you on another video. Thank you. Bye-bye.